Oke guys, welcome back to The Trader's Note bersama gue Rangga Wardana. Nah, di video kali ini gue akan bahas, ini adalah edisi saham, ini adalah edisi cerita saham ya. Jadi gue akan membahas analisa fundamental untuk saham, dan saham yang gue pilih saat ini adalah di saham EPMT. Nah, perlu gue jelaskan sebelum kita masuk ya, ini bukan sebuah ajakan untuk membeli, hold, atau jual sebuah saham, melainkan hanya sebuah sharing untuk analisa fundamental di saham tertentu. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi dan bergabung di channel telegramnya The Trader's Note. Mari kita masuk ke konten materi. Oke guys, sekarang kita sudah mulai masuk di konten materi ya, dan pada kesempatan kali ini, video kali ini gue akan membahas analisa fundamental untuk saham EPMT, panjangan dari Encephal Putra Mega Trading. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, gue akan jelaskan dulu poin-poin apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi pembahasan agar lebih terstruktur dalam analisa fundamental. Yang pertama adalah bisnis model dari emiten EPMT ini, dia bergerak di bidang apa dan bagaimana cara perusahaan tersebut untuk mendapatkan profit. Lalu yang kedua adalah kepemilikan saham mayoritas dan top manajemen. Lalu yang nomor tiga adalah kinerja keuangan dari sisi neraca atau balance sheet. Kita akan melihat dari sisi aset, hutang, dan ekuitasnya. Lalu yang nomor 4 adalah dari kinerja profitabilitas. Kita akan melihat dari laporan laba ruginya, bagaimana revenue, net profit, EBITDA, dan rasio-rasio lainnya menjadi pertimbangan. Lalu yang kelima adalah dari sisi dividen, bagaimana pembagian dividen dan rasio dividen itu seperti apa. Lalu yang terakhir adalah dari sisi valuasi, apakah saham tersebut itu under value atau tidak, untuk mengetahui apakah ada yang namanya margin of safety. Bagi kalian yang belum paham, margin of safety itu adalah ketika harga pasar yang ditradingkan di market itu di bawah daripada valuasi saham tersebut secara fundamental. Oke, mari kita mulai. Nah, yang pertama adalah bisnis model dari EPMT ini. EPMT ini merupakan anak perusahaan dari Kalbe Pharma ya. Itu adalah salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. Jadi bergerak di bidang industri kesehatan ya. Nah, bidang usahanya adalah distribusi, logistik, penjualan bahan baku, pemasaran alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan. Namun kalau gue lihat dari websitenya itu dia masih fokusnya itu di distribusi dan juga logistik. Untuk segmen usahanya itu marketnya itu di seluruh Indonesia. Lalu kita akan lanjut ke poin kedua, kepemilikan saham mayoritas. EPMT ini kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Kalbe Pharma sebanyak 92%-an dan sisanya adalah publik sebanyak 7%-an. Jadi cukup baik ya karena dimiliki oleh pengendali sebagian besarnya. Lalu berikutnya kita perhatikan dari sisi kepemilikan saham oleh top manajemen. Nah, dari gambar di sini kita bisa lihat ada satu nama di sini, Stanley Handiono Angkasa. Itu adalah salah satu direktur di perusahaan EPMT ini dan dia memiliki saham sebanyak 0,17%. Terlihat hanya satu direksi yang memiliki kepemilikan saham ini dan itu besarnya adalah 0,17%. Ini bisa menjadi catatan buat kita ya. Lalu di poin ketiga kita akan melihat dari sisi kinerja keuangan yang gue lihat dari neraca. Oke, ini adalah grafik dari balance sheet saham EPMT ini. Basically kalau balance sheet itu kan seperti potret gitu ya. Anggap aja kayak kita tuh lagi di ronsen badannya untuk melihat kondisi kesehatan kita secara keseluruhan. Nah, tenang aja guys, gue akan bahas breakdownnya ini satu persatu. Oke, secara garis besar kinerja keuangan dari sisi neraca itu menggambarkan overall kesehatan dari perusahaan dan kita akan melihat dari tiga sisi. Yang pertama itu adalah aset, yang kedua itu adalah hutang atau liabilitas, dan yang ketiga adalah ekuitas atau modal. Nah, kita bahas yang pertama dulu dari sisi asetnya. Terlihat asetnya EPMT ini selama beberapa tahun terakhir itu konsisten mengalami kenaikan setiap tahun. Kalau kita lihat dari asetnya EPMT saat tahun 2015 itu sebesar 6,7 triliun dan saat ini di kuartal 1 2021 sebesar 9,6 triliun, maka ada kenaikan sebesar 43%-an dalam 5 tahun terakhir ini. Perhatikan juga grafiknya konsisten meningkat setiap tahun ya, ini pertanda baik. Kalau kita lihat jangka pendek secara kuartalan dari Q4 2020 9,2 triliun menjadi 9,6 T pada 2021 kuartal 1 ini, maka terjadi kenaikan sebesar 4%-an. Nah, kesimpulannya dalam jangka pendek dan jangka panjang terlihat asetnya konsisten mengalami kenaikan untuk si saham EPMT ini. Lanjut di poin berikutnya kita akan melihat dari sisi hutang atau liabilitasnya. Nah, terlihat dari grafik kalau hutangnya itu cenderung stabil. Kalau kita perhatikan pada 2015 total hutangnya sebesar 2,69 triliun dan pada Q1 2021 ini sebesar 2,82 triliun. Artinya ada kenaikan hanya sebesar 4%-an saja untuk hutangnya. Kalau kita perhatikan sejak 2020 kemarin hutangnya di 2,61 triliun, maka ada kenaikan sebesar 7,75% secara kuartalan ini. Selanjutnya kita akan bahas dari sisi ekuitas ya, karena ujung-ujungnya yang namanya hutang ini itu harus dibandingkan dengan ekuitas atau modal yang disebut juga dengan debt to equity ratio. Jadi rasio hutang terhadap modal ya. Nah, kita akan lihat dari sisi modalnya terlebih dahulu atau ekuitasnya.
Terlihat dari grafik kalau ekuitasnya saham EPMT ini itu konsisten mengalami kenaikan setiap tahun. Kalau kita perhatikan pada 2015, ekuitasnya sebesar 4,1 triliun dan saat ini sebesar 6,8 triliun, maka ada kenaikan sebanyak 65%-an selama 5 tahun ini. Nah, kalau kita bandingkan dari 2020 akhir yang sebesar 6,6 triliun, maka ada kenaikan 3%-an di kuartalan ini saja, oke? Jadi overall sangat bagus dari sisi ekuitasnya ini. Lanjutnya kita akan bandingkan dari sisi DER-nya ya, debt to equity ratio. Nah, jelas terlihat kalau di grafik itu kalau DER-nya ini konsisten mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir ini. Ini juga pertanda bahwa si EPMT ini sehat banget karena DER-nya juga selalu di bawah 1. Artinya besar hutangnya itu selalu di bawah dari besar ekuitas atau modalnya dan konsisten mengalami penurunan setiap tahun sampai saat ini. Oke, poin keempat kita akan lihat dari sisi profitabilitas. Selanjutnya kita akan lihat dari laporan keuangan laba rugi atau income statement untuk ngecek bagaimana kinerja perusahaan ini dalam kegiatannya mencari cuan atau mencari profit gitu ya. Karena gimana pun juga ujung-ujungnya tiap perusahaan itu harus bisa mencetak uang kan. Ini dari laporan income statementnya, gue breakdown satu persatu ya. Yang pertama dari sisi revenue terlebih dahulu. Terlihat dari grafik revenue-nya konsisten mengalami kenaikan setiap tahun ya. Kalau kita bandingkan dari 2015, revenue-nya sebesar 17,5 triliun dan saat ini di Q1 2021 sebesar 23,1 triliun, maka terdapat kenaikan sebesar 32%-an. Nah, perlu digarisbawahi bahwa laporan keuangan yang keluarkan di kuartal 1 untuk revenue, jadi datanya itu disetahunkan gitu ya. Jadi kalau data income statement biasanya harus di-annualize atau disetahunkan. Nah, kalau kita bandingkan dengan 2020 sebesar 22,5 triliun, maka terjadi kenaikan sebesar 2,6%-an. Jadi overall kinerjanya bagus dari sisi revenue untuk saham si EPMT ini. Lalu yang kedua adalah lanjutnya dari sisi net profit atau net income. Nah, overall net profit ini naik terutama di 2 tahun terakhir. Kalau kita bandingkan dengan 2015, net profitnya sebesar 547 miliar dan saat ini data net profit kuartal 1 yang disetahunkan adalah sebesar 926 miliar, maka terjadi kenaikan sebesar 69%-an. Kalau kita bandingkan dengan 2020 yang sebesar 680 miliar, maka kenaikannya terjadi sebesar 36%. Again, data kuartal 1 ini disetahunkan kalau kita lihat dari sisi income statement. Lanjutnya gue selalu perhatikan yang namanya EBITDA. EBITDA ini adalah earnings before interest, tax, depreciation, dan amortization. Karena ini benar-benar mencerminkan bagaimana perusahaan tersebut bisa menghasilkan cash flow-nya. Nah, terlihat bahwa data EBITDA cenderung stabil dan kuartal 1 2021 terlihat lebih baik atau outperform dari biasanya. Nah, kuartal 1 tahun ini data annualized EBITDA-nya mencapai 1,3 triliun. Ini adalah lebih baik daripada rata-rata biasanya ya guys. Jadi hopefully kuartal-kuartal berikutnya bisa sama bagusnya supaya bisa konsisten di tahun ini. Poin berikutnya dari sisi dividen. Oke, bagi pemegang saham maka keuntungan yang didapat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah capital gain. Ini adalah saat harganya itu bisa naik di atas harga beli si investor tersebut gitu ya. Atau yang kedua adalah dari sisi dividen yang dibagikan. Nah, semakin besar dividen yield-nya, maka semakin positif sentimennya bagi pemegang saham. Yuk, mari kita cek. Terlihat dari dividen per share dan juga dividen payout ratio yang terus meningkat setiap tahun ini, sentimen yang sangat positif dan sangat bagus bagi pemegang saham si EPMT ini. Nah, dividen terakhir adalah sebesar Rp200 per lembar saham. Dividen yield-nya menjadi pada saat 2021 dibagikan adalah sebesar 8%-an. Ini tinggi banget loh. Kalau kedepannya bisa memberikan dividen yang konsisten, maka sentimennya akan semakin positif bagi saham ini dan gue yakin akan banyak dilirik oleh investor-investor institusi ke depannya. Saat ini masih cenderung sepi ya untuk saham EPMT ini. Poin terakhir yang akan gue bahas adalah dari sisi valuasi. Setelah kita melihat kinerja perusahaannya dalam beberapa tahun terakhir, biasanya kita bisa mulai menyimpulkan tuh apakah saham ini tuh bagus atau enggak sih secara fundamental. Again, semua pasti ada unsur subjektivitas oleh tiap investor, tapi basically gue sih suka banget dengan saham ini dan juga menjadi salah satu saham di porto gue pribadi. Nah, selanjutnya apakah masih bisa untuk beli saham ini buat jangka panjang atau at least di hold beberapa bulan untuk kembali ke value-nya? Lalu berapa value-nya? Apakah harga saat ini di fair value atau justru di bawahnya sehingga ada margin of safety atau malah di atasnya, disebut juga dengan premium atau harga mahal? Tenang aja guys, gue akan sertakan perhitungan gue pribadi ya. Oke, berdasarkan relative valuation dan gue menghitung dari beberapa faktor gitu. Yang pertama dari EV per EBITDA multiple, gue mendapatkan valuasinya itu di 3385. Ketika video ini dibuat harganya itu di 2310, artinya ada margin of safety sebanyak 46% kalau dari sisi
sisi EV per EBITDA multiple. Berdasarkan per multiple, gue mendapatkan valuasinya di 3076. Artinya ada margin of safety sebesar 36%. Sehingga di combine together average-nya, kesimpulannya valuasi yang gue dapatkan adalah di level 3230 dan masih ada margin of safety sebesar 40%. Nah, bagi kalian yang belum paham mengenai bagaimana caranya menghitung valuasi, nilai valuasi daripada saham, silahkan coba klik link di atas sini. Gue pernah bikin valuasi saham dan itu gue ngambilnya contohnya adalah di saham Pegas. Nah, jadi kesimpulannya ini tergolong saham good cheap ya, saham bagus yang harganya murah, dan bahkan jika udah banyak investor yang melirik saham ini, apalagi kalau big institution udah mulai masuk, ada kemungkinan optimis bahwa target dari per multiple plus 1 standar deviasi bisa juga kena, yaitu di level 3850. Ini gue sertakan juga grafik untuk pernya ya secara rata-rata selama 5 tahun terakhir. Bagaimana dengan pergerakan harganya di market dengan kondisi saat ini? Nah, ini adalah grafik dari saham EPMT, ini adalah grafik mingguan ya by the way. Jadi kalau dari kondisi saat ini itu harganya di sekitar 2.300-an. Ini sahamnya masih banyak yang belum melirik ya. Terlihat dari grafiknya yang seperti cacing-cacing seperti ini, naik turun nggak jelas, kebanyakan juga sideways. Dia baru mulai membaik itu grafiknya di belakangan ini. Terlihat dari candlenya mulai sedikit rapi. Oke, valuasi yang gue hitung tadi di sekitar 3.230. Kalau optimis bisa sampai 3.850. Nah, kejadian di market belakangan ini itu dia seperti banyak terjadi gap ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini grafik daily chartnya, dia mulai sedikit rapih ya. Artinya sudah mulai banyak, volumenya sudah mulai meningkat untuk saham si EPMT ini. Artinya sudah mulai banyak dilirik oleh investor-investor retail. Nah, kemarin banyak terjadi gap dan dia naik seperti ini karena ketika di atas ini itu terjadi dividen dan dividennya cukup besar, sekitar 8% dividen yield-nya. Itulah kenapa terjadi setelah dividennya muncul, lalu dia langsung drop gap down ke bawah seperti ini. Hati-hati bagi Anda yang trading pendek, kalau mengincar dividen dalam jangka pendek biasanya akan terjebak di yang namanya adalah dividen trap. Tapi kalau untuk Anda investor jangka panjang, maka periode dividen adalah merupakan saat yang tepat untuk kita mulai masuk di saham EPMT ini. Oke, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading dan investasi Anda. Dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.